Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha dalam sejarah Nusantara yang katanya berhasil menyatukan seluruh wilayah Nusantara, mulai dari Sumatera hingga Maluku. Tapi saat itu ada dua wilayah yang tidak masuk dalam penaklukan Majapahit, yakni Pulau Madura di Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Untuk Pulau Madura, menurut kesepakatan, memang tidak masuk dalam wilayah Majapahit karena pulau ini memang diserahkan kepada Arya Wiraraja, mantan Bupati Sumeneb yang telah berjasa membantu Raden Wijaya menggulingkan Jayakatwang sehingga kerajaan Majapahit bisa berdiri. Atas jasa Arya Wiraraja ini, maka Raden Wijaya yang menjadi raja pertama di Majapahit memberikan Pulau Madura untuk dikuasai oleh Arya Wiraraja sesuai kesepakatan awal sebelum mereka mengkudeta Jayakatwang. Sedangkan untuk kegagalan penaklukan kerajaan Pajajaran ini ada cerita tersendiri dan tak lepas dari drama percintaan antara Raja Majapahit dengan putri kerajaan Pajajaran. Dalam buku sejarah Kelam Majapahit bahkan disebutkan, akibat kegagalan kerajaan Majapahit menaklukkan kerajaan Pajajaran ini juga, dampak yang ditimbulkan masih terasa bahkan sampai sekarang. Apakah kalian pernah mendengar mitos orang Sunda sebaiknya tidak menikahi orang Jawa? Menurut buku ini, mitos tersebut timbul akibat kegagalan kerajaan Majapahit menaklukkan kerajaan Pajajaran tersebut. Kegagalan kisah cinta ini juga kabarnya sampai membuat Raja Majapahit patah hati. Dan sebagai konsekuensinya, Patih Gajah Mada yang memimpin penyatuan Nusantara harus dinonaktifkan sebagai jabatannya sebagai Patih Amangkubumi atau Perdana Menteri Majapahit. Bagaimana tragedi ini terjadi? Dan apakah di lingkungan kalian masih ada mitos orang Sunda sebaiknya tidak menikahi orang Jawa? Coba ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya. Singkat cerita, ketika Prabu Hayam Wuruk naik tahta, semua kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah berhasil ditaklukkan dalam kekuasaan Majapahit di bawah komando Patih Gajah Mada. Kesuksesan ini membuat kerajaan Majapahit menjadi kerajaan besar yang sangat disegani di Asia Tenggara. Selain disegani, dampak ekonomi juga sangat terasa di era kejayaan Majapahit. Dengan bersatunya seluruh kerajaan Nusantara, maka setiap daerah wajib menyetorkan upeti kepada istana. Ini artinya pendapatan kerajaan melonjak. Tapi di saat itu ada satu kerajaan di Jawa bagian barat yang belum berhasil ditundukkan, yakni Kerajaan Pajajaran. Prabu Hayam Wuruk yang saat itu masih lajang ternyata jatuh cinta dengan putri kerajaan Pajajaran yang bernama Dyah Pitaloka Citraresmi. Konon kabarnya Dyah Pitaloka ini memiliki paras yang sangat cantik sehingga membuat Prabu Hayam Wuruk tergila-gila. Prabu Hayam Wuruk pun mengirimkan surat kepada orang tua Dyah Pitaloka, yakni Prabu Linggabuana, yang waktu itu juga merupakan raja dari kerajaan Pajajaran. Isi surat itu adalah Prabu Hayam Wuruk bermaksud ingin melamar Dyah Pitaloka dan menjadikannya sebagai permasyuri raja. Tapi Prabu Hayam Wuruk tidak ingin pesta pernikahannya dilaksanakan di tanah Sunda. Maunya pesta pernikahan diadakan di ibu kota Majapahit. Menerima surat lamaran tersebut, tentu saja keluarga Prabu Linggabuana merasa keberatan. Karena budaya di Nusantara saat itu, jika ada seorang laki-laki mau menikahi perempuan, maka laki-lakilah yang seharusnya datang menjemput sang perempuan, bukan perempuan yang datang menghadap kepada laki-laki, seperti permintaan Prabu Hayam Wuruk tadi. Selain itu, pihak istana Pajajaran juga sudah ada yang menduga bahwa dimintanya Dyah Pitaloka ke istana Majapahit sebenarnya adalah strategi politik Majapahit untuk mendapatkan kekuasaan kerajaan Pajajaran. Tapi, meskipun mendapat banyak keraguan dan kecurigaan, Prabu Linggabuana akhirnya menuruti permintaan Prabu Hayam Wuruk. Jadilah putri Dyah Pitaloka diboyong oleh kedua orang tuanya ke kerajaan Majapahit. Mereka ditemani oleh beberapa menteri kerajaan dan beberapa pasukan. Sesampainya di ibu kota Majapahit, mereka disambut dengan hangat dan dipersilahkan untuk menginap di Pesanggerahan Bubat. Dalam Kidung Sundayana disebutkan bahwa setelah rombongan putri Dyah Pitaloka
Pitaloka ini sampai di lingkungan kerajaan Majapahit, timbullah keinginan Gajah Mada untuk sekalian menguasai kerajaan Pajajaran. Mengingat waktu itu tinggal kerajaan Pajajaran saja yang belum tunduk, maka Gajah Mada kemudian menghadap kepada Prabu Hayam Wuruk dan menyarankan agar pernikahan Dyah Pitaloka ini dipandang sebagai penyerahan kekuasaan kerajaan Pajajaran kepada kerajaan Majapahit. Tapi Prabu Hayam Wuruk ternyata menolak ide Patih Gajah Mada ini. Gajah Mada pun bersikeras agar Prabu Hayam Wuruk mengeksekusi idenya tadi. Prabu Hayam Wuruk tetap menolak. Ia tidak mau merubah pernikahan yang atas dasar cinta ini berubah menjadi agenda politik. Walau tidak mendapatkan persetujuan dari Prabu Hayam Wuruk, Patih Gajah Mada akhirnya bergerak sendiri. Ia menemui keluarga Prabu Linggabuana di Pesanggerahan Bubat. Patih Gajah Mada mengatakan bahwa Dyah Pitaloka harus diserahkan kepada Majapahit sebagai simbol penyerahan kekuasaan kerajaan Pajajaran dan sebagai simbol bahwa kerajaan Pajajaran telah tunduk kepada kerajaan Majapahit. Tentu saja, Prabu Linggabuana dan istrinya syok berat mendengar berita tersebut. Akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara Patih Gajah Mada dengan keluarga Prabu Linggabuana. Suasana yang semula hangat berubah jadi tegang. Walaupun mendapat caci maki dari rombongan keluarga kerajaan Pajajaran, Patih Gajah Mada tetap tidak mau mundur dari agenda politiknya. Ia malah memerintahkan pasukan Bayangkari untuk menyerang rombongan Prabu Linggabuana. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara pasukan Gajah Mada, yakni pasukan Bayangkari, melawan pasukan dari kerajaan Pajajaran, yakni pasukan Balamati. Pasukan Majapahit berjumlah sangat banyak, sedangkan pasukan Pajajaran berjumlah sedikit. Karena dari semula mereka berangkat ke Majapahit, mereka tidak berpikir akan berperang sama sekali. Dalam tragedi tersebut, seluruh rombongan kerajaan Pajajaran, termasuk Prabu Linggabuana, meninggal dunia karena dibantai oleh tentara Majapahit. Tinggal Dyah Pitaloka dan ibunya saja yang masih hidup. Tapi perasaan sang putri cantik ini terlanjur hancur melihat rombongan keluarga dan rombongan kerajaannya mati dibantai oleh tentara Majapahit. Akhirnya sang putri Dyah Pitaloka pun bunuh diri bersamaan dengan ibunya. Dyah Pitaloka tidak sudi diserahkan kepada Prabu Hayam Wuruk. Dia lebih memilih untuk ikut mati daripada harus menyerahkan kedaulatan negerinya kepada Majapahit. Di Pesanggerahan Bubat, di antara jenazah rombongan kerajaannya, Dyah Pitaloka akhirnya membunuh dirinya sendiri. Tradisi bunuh diri ini sudah lazim di kalangan rakyat Sunda kuno. Jika ada laki-laki yang meninggal dalam medan perang, maka istrinya akan ikut bunuh diri di atas jenazah pasangannya untuk menghindari diserahkan kepada musuh. Tragedi ini akhirnya didengar oleh Prabu Hayam Wuruk dan ini membuat beliau sangat patah hati. Padahal waktu itu Prabu Hayam Wuruk benar-benar ingin menikahi Dyah Pitaloka. Selain itu, Prabu Hayam Wuruk sangat berharap dengan menikahi Dyah Pitaloka, dia bisa menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan kerajaan Pajajaran yang sempat terputus. Dikisahkan juga dalam Kidung Sunda, Prabu Hayam Wuruk bahkan menangisi kepergian Dyah Pitaloka. Akhirnya, Prabu Hayam Wuruk pun mengutus seorang Darmadiaksa atau utusan dari Bali yang sebenarnya waktu itu datang untuk menghadiri pesta pernikahan Prabu Hayam Wuruk. Utusan Bali ini berangkat ke Pajajaran untuk minta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat oleh Majapahit. Tapi akibat tragedi ini, hubungan diplomatik antara kerajaan Pajajaran dengan kerajaan Majapahit tidak pernah kembali harmonis. Tragedi Perang Bubat membuat kerajaan Pajajaran kecewa dan marah berat. Mereka menganggap Majapahit adalah musuh. Bahkan hubungan diplomatik dengan kerajaan Majapahit diputus ketika Pangeran Niskalawastu Kancana, adik dari Dyah Pitaloka, naik tahta. Pangeran Niskalawastu juga menerapkan isolasi terbatas dalam menjalani hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang-orang dari Majapahit. Salah satu dampak dari pembatasan sosial ini adalah diberlakukannya larangan untuk menikah dengan orang-orang Majapahit atau orang-orang Jawa. Peraturan ini sampai sekarang ditafsirkan masyarakat agar orang Sunda sebaiknya tidak menikahi orang Jawa. Sampai sekarang pun masih ada masyarakat Sunda yang memegang teguh larangan ini. Dampak dari Perang Bubat ini pun berhasil membuat hubungan persaudaraan antara suku
suku Sunda dan suku Jawa merenggang. Bahkan hingga ratusan tahun kemudian, pembatasan sosial akibat perang ini telah ditafsirkan menjadi mitos yang dipegang teguh secara turun-temurun. Bagaimana dengan di tempatmu? Apakah mitos orang Sunda sebaiknya tidak menikahi orang Jawa masih berlaku? Ataukah mitos ini sudah mulai luntur, dimakan oleh perkembangan zaman? Jika Majapahit harus menerima konsekuensi buruk atas tragedi tersebut, bagaimana dengan nasib Patih Gajah Mada? Kan dia yang bersikeras dengan gagasan politiknya hingga perang Bubat akhirnya terjadi. Setelah tragedi Perang Bubat terjadi, hubungan Prabu Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada pun merenggang. Patih Gajah Mada sendiri banyak mendapatkan kritikan pedas dari istana karena dianggap ceroboh dalam mengambil keputusan. Akibat tragedi ini, Patih Gajah Mada pun dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Patih Amangkubumi atau Perdana Menteri. Patih Gajah Mada kemudian diberi sebidang tanah yang memiliki pemandangan yang indah di daerah Madakaripura di Probolinggo, Jawa Timur. Dalam buku sejarah kelam Majapahit, pemberian Madakaripura ke Patih Gajah Mada ini semacam kode untuk memberhentikan Gajah Mada dari jabatannya. Makanya, kalau kalian pergi ke air terjun Madakaripura, di bagian depan kalian bisa melihat patung Gajah Mada berukuran segede gaban. Walaupun larangan orang Sunda untuk menikahi orang Jawa ini berawal dari pembatasan sosial yang dilakukan oleh Pangeran Niskalawastu, ternyata beberapa ratus tahun kemudian banyak juga yang menafsirkan ini sebagai legalitas untuk membuat permusuhan di antara suku Sunda dan suku Jawa. Sentimen ini kemudian berkembang menjadi semacam rasa permusuhan dan ketegangan antara suku Sunda dengan suku Jawa. Tapi, menurut Muhammad Muhibbuddin, penulis buku Sejarah Kelam Jawa Sunda, ia menyebutkan bahwa mitos ini hanyalah akal-akalan Belanda saja untuk mengadu domba suku Jawa dan suku Sunda agar saling bermusuhan satu sama lain. Bagaimana menurutmu?